Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 na. Every day's like my iPod stuck on replay, replay. Shawty's like a melody in my head. Shawty's like a melody in my head. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing. Jadi saat ini saya akan menjelaskan materi tentang pencegahan infeksi nosokomial. Pengertian infeksi nosokomial dapat diartikan infeksi yang terjadi di rumah sakit. Infeksi nosokomial adalah infeksi silang yang terjadi pada perawat atau pasien saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Seseorang dikatakan mengalami infeksi nosokomial jika infeksinya terjadi ketika sedang berada atau menjalani perawatan di rumah sakit. Asal kata nosokomial. Istilah nosokomial ini berasal dari bahasa Yunani yaitu nosokomeion yang berarti rumah sakit. Noson yaitu penyakit, komeo yaitu merawat. Infeksi nosokomial dapat diartikan sebagai infeksi yang berasal atau terjadi di rumah sakit. Pencegahan infeksi. Untuk mencegah infeksi nosokomial adalah memutuskan cara penularan yang berhubungan dengan prosedur perawatan peralatan. Yang pertama dekontaminasi, yang kedua pembersihan, yang ketiga sterilisasi atau disinfeksi. Tingkat tinggi harus diperhatikan sebelum peralatan digunakan kembali. Gejala infeksi nosokomial. Gejala yang muncul pada penderita infeksi nosokomial dapat bervariasi tergantung pada penyakit infeksi yang terjadi. Gejala yang dapat muncul antara lain yang pertama demam, batuk, sesak nafas, diare, denyut nadi yang cepat, tubuh terasa lemas, mual atau muntah, sakit kepala, dan nyeri otot. Faktor-faktor yang mempengaruhi infeksi nosokomial. Yang pertama perawatan luka, kedua penyakit penyerta, ketiga kebersihan ruangan, keempat penggunaan antibiotik, dan yang kelima lama perawatan. Mengapa infeksi nosokomial penting? Kaitannya dengan infeksi lain tentu bisa saja ada, bisa juga tidak. Contoh, orang yang mengalami beberapa jenis infeksi, misalnya HIV, daya tahan tubuhnya melemah sehingga lebih rentan terinfeksi juga secara nosokomial. Pengaruh nosokomial bagi tenaga kesehatan atau perawat. Patogen yang bertanggung jawab atas infeksi nosokomial adalah bakteri, virus, dan jamur. Prevalensi infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme ini bervariasi di antara populasi pasien yang berbeda, keadaan tempat perawatan kesehatan yang berbeda, fasilitas yang berbeda, dan negara yang berbeda. Program pencegahan infeksi. Tujuan dari program PPI adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya melalui pencegahan dan pengendalian infeksi, melindungi sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat dari penyakit infeksi yang berbahaya, serta menurunkan angka kejadian infeksi nosokomial. Prinsip pencegahan infeksi. Memakai alat pelindung diri dalam kurung tutup kepala, masker, skort, sepatu boot, pelindung mata. Yang pertama handskun, yang kedua menggunakan teknik aseptik, yang ketiga menangani peralatan tajam dengan aman, yang keempat menjaga kebersihan, yang kelima memproses alat bekas pakai, dan yang keenam mencuci tangan. Melaksanakan 5 momen mencuci tangan. Yang pertama sebelum kontak dengan pasien, yang kedua sebelum melakukan tindakan aseptik, yang ketiga setelah terpapar lingkungan pasien, yang keempat setelah kontak dengan pasien, dan yang kelima setelah terkena cairan dari pasien. Kebijakan PPI. Kebijakan Kemenkes sesuai rekomendasi WHO tentang PPI-TB meliputi 4 pilar. Yang pertama manajerial, yang kedua pengendalian administratif, yang ketiga pengendalian lingkungan, dan yang keempat pengendalian perlindungan diri. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.
melody.